Akibatnya, pembangkit tenaga listrik tiba-tiba mencibir ke arah Qin Yichen dan berkata, "Hei, nak, mudah mati sendirian di tempat yang berbahaya. Mengapa tidak bergabung dengan kami?" Paruh pertama kalimat, meski benar, menyembunyikan arti ancaman lainnya. Qin Yichen mendengar ini. Sekilas, orang yang berbicara, dia tidak tahu. Tetapi teman sisinya, Qin Yichen, mendapat kesan ketika dia terakhir menjelajahi reruntuhan. Itu adalah harimau hitam. Dan pembangkit tenaga harimau hitam, sudut mulutnya sedikit menyenangkan. Namun, tidak ada hal baik di dunia ini. Seperti kekuatanmu. Aku khawatir sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi kita harus bangkit. Dengan beberapa harta, kami dapat melindungi Anda remunerasi. Lelucon di antara kata-kata tidak memiliki banyak penyembunyian. Tetapi saat ini, tidak satupun dari mereka menunjukkan simpati untuk Qin Yichen. Sebaliknya, dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri dan optimis tentang permainan itu. Qin Yichen memandang orang yang berbicara, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Dan macan hitam adalah ras kelas 2, dan warisannya tidak lemah. Dan kali ini ada banyak pembangkit tenaga listrik. Kurang dari 10.000, Qin Yichen tidak ingin mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah. Dia segera menahan amarahnya dan pura-pura penasaran. "Oh, berapa kompensasi yang pantas?" Mata pembangkit tenaga harimau hitam itu berkilat, dan senyum samar berkata, "Jika Anda ingin saya mengatakannya, yang terbaik adalah mengambil semua barang Anda dan menyimpannya untuk Anda." Begitu kata ini keluar, senyuman perlahan muncul di wajah Qin Yichen Junyi. Tetapi pembangkit tenaga harimau gelap melihat ke lampu pompa sebelumnya, tetapi sepertinya sedang bermain dengan semut kriket. Mungkin sebelum perubahan, macan hitam akan meragukan apakah anak di depan mereka akan membuat surga terpilih berjalan keluar. Namun, di hadapan pembangkit tenaga God Realm, jika itu benar-benar ras kelas 1, bagaimana Anda akan mengirim Junior Heaven Immortal ini? Oleh karena itu, harimau hitam, dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kelompok etnis yang menonton pemandangan itu, menganggap Qin Yichen sebagai semut yang semuanya tanpa latar belakang, langit dan bumi yang sangat luas. Di dekatnya, setelah hening beberapa saat, Qin Yichen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Apakah kamu mengambil ini?" Pembangkit tenaga harimau gelap mendengar ini juga tersenyum, tampaknya tanpa beban. Tetapi muridnya telah berkedip dengan keras. "Nak, kamu tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Aku melindungimu dengan baik. Tetapi kamu pikir aku menunggu ini, Ming?" Sisi dari keluarga harimau hitam Golden Immortal juga dengan dingin berkata, "Ya, nak, jika kamu ingin berpikir jernih, itu adalah kekuatanmu di sini. Secara tidak sengaja akan mati." Di paruh kedua kalimat, ancaman telah terungkap. Tampaknya selama Qin Yichen tidak setuju, dia akan jatuh di tempat. Alis Qin Yichen pingsan. Meski sudah lama berlatih di luar negeri, dia bukan lagi orang yang berhati murni. Jelas juga bahwa di depan reruntuhan seperti itu, harus ada kekuatan yang kuat untuk menindas pihak yang lebih lemah. Namun, ini tidak berarti bahwa Qin Yichen akan dapat mentolerir masalah ini jatuh di kepalanya sendiri. Selain itu, suku macan hitam ini, di mana tidak ada yang melindunginya, adalah tentang mencoba merebut kekayaan bersihnya, itu saja. Bahkan setelah perampokan, dia harus digunakan sebagai umpan meriam. Oleh karena itu, bahkan di hadapan tatapan dewa emas seperti harimau yang menyaksikan cahaya pompa mangsanya, Qin Yichen masih tersenyum. "Niat baik semua orang, saya telah mengarah ke hati saya. Tetapi sekarang saya memiliki kekuatan saya sendiri, masih sedikit percaya diri." Penolakan seperti itu membuat pembangkit tenaga macan hitam itu terkejut, dan pembangkit tenaga serta ekspresi di sampingnya juga menunjukkan minat. Meskipun semua orang dapat melihat bahwa ini adalah harimau hitam yang menindas orang, tetapi anak laki-laki ini berani menolak begitu saja. Bukankah itu mencari kematian? Menarik, surga abadi. Berani mengatakan bahwa kamu memiliki kepercayaan pada kekuatanmu. Apakah ini lelucon bagi kami? Huwei. Sepertinya seseorang memperlakukan kebaikanmu sebagai keledai. Kupikir akan lebih baik memberi anak ini pelajaran sebelum masuk. Mendengar yang jelas memiliki beberapa titik fanatisme, corak pembangkit tenaga harimau-harimau sedikit berubah untuk merampok Qin Yichen. Dan menolaknya di depan semua kelompok etnis, jelas tidak memberinya wajah keluarga harimau gelap. Tanda seru. Akibatnya, murid-murid Huwei menyebar dengan ganas, berkata dengan dingin, "Nak, apakah Anda ingin dewa Anda mengajari Anda gagal menghargai konsekuensi dari kebaikan seseorang?" Melihatnya, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis merasakan kekuatan abadi Huwei sudah melonjak. Tetapi mereka semakin sengit, dan mereka akan melihat pertunjukan yang hidup dan hidup secara menyeluruh. Kupu-kupu seribu menatap matanya, dan simpati muncul di wajah cantik itu. Namun, di bawah peringatan Penatua, dia hanya bisa menyembunyikan simpatinya. Karena situasinya saat ini sebagai keluarga kupu-kupu yang cerah, dia tidak memenuhi syarat untuk bersimpati dengan orang lain. Dengan kata lain, simpati di dunia ini di mana ternak, hantu, dan ular berkumpul bersama adalah kesalahan tersendiri. Tetapi pada saat ini, saya melihat Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. "Tidak perlu.
pertama-tama Anda belajar bagaimana membuat makanan Anda tidak terlalu jelek. Begitu kata ini keluar, Tiger Wei terkejut, dan kemudian sepasang mata harimau keluar. Nak, gagal menghargai kebaikan seseorang. Itu saja, dan itu telah berulang kali merusak reputasi klanku. Hari ini, dewa ini tidak ringan. Rau. Itu tidak lain adalah surga abadi, yang bisa mencubit matanya sendiri, membuatnya kesal. Tentu saja tidak ada omong kosong untuk dikatakan. Dalam waktu singkat, saya melihat seluruh tubuh Wei, dan kekuatan abadi ungu tua pecah. Kekuatan abadi itu berubah menjadi harimau ganas, mengaum dan gemetar, membuat gunung dan sungai bergetar. Napas semacam ini mengejutkan banyak pembangkit tenaga listrik. Harimau ini mungkin terlihat seperti 7 pencapaian hebat lapisan surgawi, kan? Meskipun bukan di antara harimau hitam, itu lebih dari cukup untuk mengemas surga abadi. Tiger Wei dengan dingin tersenyum. Tiba-tiba, dengan kekuatan abadi ungu tua berjatuhan, Nak, dewa memberimu satu kesempatan terakhir, dengan patuh menyerahkan seluruh harta tubuh. Lalu berlutut dan meminta maaf, mungkin kamu masih bisa bertahan. Namun, Qin Yichen menatap sedikit, dan mencibir, penuh sarkasme, kenapa? Apakah karena Anda ingin mengandalkan orang untuk mengabaikan makanan secara langsung? Huwei tertegun, ini untuk menghentikan pendirian keluarga yang sama. Namun, alih-alih khawatir, Huwei malah terpancing. Dia menjadi semakin kesal. Kepalanya yang besar berangsur-angsur menunjukkan sikapnya sebagai harimau. Karena, dalam pandangan Huwei, untuk menghadapi semut alam surga abadi semacam ini, anggota klan tidak perlu membantu. Pihak lain harus dengan sengaja menyebutkan bahwa ini tidak memprovokasi kekuatannya. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian menggelengkan kepala mereka secara diam-diam, dan lampu pompa yang memandang ke arah Qin Yichen muncul dalam sebuah lelucon. Anak ini dapat memblokir kata-kata ini sebelum dia mulai. Itu juga beberapa poin pikiran, tapi sayangnya masih terlalu bodoh. Dari sudut pandang kekuatan berbagai kelompok etnis, bahkan jika Huwei merebut, harimau hitam dianggap memiliki kepala dan wajah. Di hadapan mereka, tidak mungkin dan tidak perlu saling menggertak dengan jumlah orang. Dan bocah ini hanya ingin menyebutkannya dengan sengaja, bukankah menurutnya dia mati cukup cepat?